والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan taufik, inayah dan maunah dari Allah, di pekan pertama hari Ahad bulan Sya'ban kita ketemu. Tepatnya hari ini sudah masuk tanggal 6 ya. 6 Sya'ban. Ya. Tidak terasa, tidak sampai sebulan lagi kita sudah akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang istimewa. Baik, kita akan membaca lebih dahulu ayat yang terkait dengan yang berikutnya. Ini adalah kisah Nabi Lut alaihi salam dari ayat 160 kita baca sampai dengan ayat 180. Silakan diperhatikan, kita baca ayat demi ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzabat qaumul Lutinil mursalin. Telah mendustakan kaum Lut terhadap rasul-rasul itu. Kaum Lut mendustakan para rasul. Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Ingatlah ketika saudara mereka Nabi Lut alaihi salam tersebut berkata kepada mereka, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah rasul utusan Allah yang terpercaya yang diutus kepada kalian. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan patuhilah aku. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin. Dan tidaklah aku mengharapkan daripada kalian imbalan atau balasan kebaikan apapun. Sesungguhnya balasanku tidak ada lain kecuali yang telah Allah Rabbul Alamin sediakan kepadaku. Atatuna dzukrana minal alamin. Apakah kalian mendatangi atau mengapa kalian datangi laki-laki ya, dari apa yang ada di alam semesta ini yang sudah jelas Allah telah atur pasangannya. Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Dan kalian telah meninggalkan apa yang telah Allah ciptakan untukmu daripada pasangan-pasangan itu, laki dengan perempuan. Bahkan kalian adalah kaum yang telah melampaui batas. Qalu la illam tantahi ya Lutu latakunanna minal mukhrajin. Mereka, yakni kaum Nabi Lut, berkata kepada Nabi Lut, wahai Lut, jika engkau tidak menghentikan laranganmu seperti itu atau omonganmu seperti itu, ya, engkau tidak mengatakan, engkau tidak menghentikan apa yang engkau ucapkan itu, maka sungguh benar-benar engkau akan kami jadikan orang yang terusir, dikeluarkan dari negeri atau dari kampung halaman mereka. Nabi Lut tidak berhenti. Dia malah kembali menjawab, qala inni li'amalikum minal qalin. Nabi Lut malah menjawab dengan kata-kata, sesungguhnya
aku sangat benci terhadap apa yang kalian perbuat. In Rabb, kemudian Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Nabi Lut kemudian berdoa kepada Allah, wahai Rabb Tuhanku, selamatkan aku dan keluargaku dari apa-apa yang mereka perbuat. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in. Lalu kami selamatkan Nabi Lut itu dan keluarganya semua. Ya, ada istrinya, ada anaknya, semuanya diselamatkan. Illa ajuzan fil ghabirin. Kecuali ada wanita tua yang juga istrinya, salah seorang istrinya. Jadi di sini ada beberapa orang. Kecuali ada seorang wanita tua yang ia tetap akan ada di situ. Jadi dia tidak terselamatkan. Semua terselamatkan kecuali wanita tua itu termasuk yang ditinggal di kampung itu. Artinya yang akan segera Allah hancurkan kampung itu. Tsumma dammarnal akharin. Kemudian kami hancurkan semuanya selain dari yang sudah diajak pergi oleh Nabi Lut alaihissalam itu. Wa amtarna alaihim matara fasatarul mundarin. Lalu kata Allah, kami turunkan hujan, tapi bukan hujan biasa, hujan batu, hujan yang bersifat menghancurkan. Fasa amatorul mundarin. Maka itulah seburuk-buruk hujan yang turun yang menjadi peringatan bagi kaum Nabi Lut. Inna fi dzalika laayah wa ma lakum wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya di dalam peristiwa hal tersebut itu terdapat tanda pelajaran bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dan tidaklah kebanyakan umat Nabi Muhammad ini menjadi mukmin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Allah Tuhan wahai Muhammad, sungguh Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ayat 160 sampai 175 ya, kita baca ini. Kita lihat sekarang keterangannya. Ayat-ayat berikut ini kemudian akan bercerita tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Wahiyal qissatu sadisah fi hadhihi surah. Ini adalah kisah Nabi yang ke-6 dalam surat Asy-Syu'ara ini. Wal hadits an qaumi Lut ya'ti mujizan aidan. Surat atau ayat tentang Nabi Lut ini juga turun atau ceritanya cukup pokok-pokoknya saja, tidak detail. Li'annahu qad madha tafsilu akhbarihim fi suratil Al-A'raf wa Hud. Karena secara rinci tentang kisah Nabi Lut ini sudah panjang lebar diterangkan dalam surat Al-A'raf dan surat Hud, surat ke-7 dan surat ke-11. Maka di surat Asy-Syu'ara ini sifatnya hanya pokok-pokoknya saja. Wa fi dzalika yaqulu taqaddasa asma'uhu, maka kalimat berikutnya yang Allah firmankan adalah kadzabat qaumu Lutinil mursalin. Sungguh kaum Lut telah mendustakan para rasul. Kalimat yang sama yang dibahasakan di dalam Al-Quran ini terhadap kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud kemarin, kaumnya Nabi Saleh, dibahasakan umatnya, kaumnya mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan oleh mereka nabi mereka saja. Seperti kaum Lut ini, mereka mendustakan Nabi Lut.
Tapi karena mendustakan para rasul itu berarti mendustakan para rasul, mendustakan semua nabi, maka bahasa kalimat yang Allah gunakan semacam itu. Kadzabat qaumul lutinil mursalin. Sungguh telah mendustakan ya, kaum Lut para rasul itu. Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Ingatlah ketika saudara mereka Nabi Lut mengajak mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa, menjaga hubungan diri dengan Allah, beriman. Ala takhshawna iqaballah, supaya mereka bisa terhindar dari azab Allah. Diingatkan mereka, hendaklah kalian bertakwa, maka Allah akan selamatkan kalian. Lalu Nabi Lut mengatakan lebih lanjut, inni lakum rasulun amin. Kata-kata yang sama dengan nabi-nabi semua tadi sebelumnya. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang terpercaya. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku, patuhilah aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, dan tidaklah aku minta kepada kalian imbalan apapun, balasan-balasan apapun, kekayaan, harta, kekuasaan, ingin dijadikan pemimpin, raja. Bukan itu yang menjadi maksud dan tujuanku berdakwah ini. In ajriya illa ala rabbil alamin. In ajriya illa ala rabbil alamin. Tidak lain balasanku sudah tersedia dari Allah Rabbul Alamin. Hadhil kalimat allati qalaha Nuh wa Hud wa Salih hiya nafsuha allati yaquluha Lut liqaumihi. Kata-kata yang sama kalau kita perhatikan yang diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud dan Nabi Saleh, dan itu kembali diucapkan oleh Nabi Lut alaihi salam. Ya, kata-kata dari kadzabat qaumunil mursalin. Qala akhuhum, saudara mereka, orang mereka, jadi dari terdekat mereka. Dan ajakannya sama, inni lakum rasulun amin. Sama ucapan persis. Fattaqullaha wa ati'un. Dan ada kata-kata lain, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Semua ucapan ini disebutkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh sebelumnya. Mudzakiran lahum wa muhadziran. Kata-kata ini sifatnya adalah mengingatkan mereka sekaligus meminta mereka waspada, meminta mereka harus betul-betul mawas diri kalau mereka tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Fada'watur rusul wahidah. Maka di sini berarti dakwah para nabi itu satu, sama. Wa ghayatuhum wahidah. Tujuan dakwah Nabi pun satu. Mereka tidak bermaksud mengharapkan tujuan-tujuan duniawiyah. Hiya tabligh wa tadhkir. Semua para nabi adalah menyampaikan, mengingatkan. Lut alaihissalam huwa ahadur rusul al-kiram. Nabi Lut adalah salah satu nabi-nabi yang mulia. Arsalahullahu azza wa jalla ila ummatin azimah. Saat itu Allah mengutus beliau kepada umat yang berjumlah cukup besar. Fi hayati Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Nabi Lut punya bapak adalah kakak dari Nabi Ibrahim. Ya. Jadi dalam sebuah riwayat itu di tafsir Ibnu Katsir disebutkan sebentar ya. Nama bapaknya itu adalah Haran Ibnu Azar. Jadi Lut bin Haran bin Azar. Sedangkan Nabi Ibrahim bin Azar. Lut bin Haran bin Azar. Jadi Azar adalah bapaknya Ibrahim, bapaknya Haran. Haran dengan Ibrahim bersaudara. Haran itu bapak
bapaknya Lut. Jadi Nabi Lut ponakan Nabi Ibrahim. Karena umatnya banyak dan besar, maka ada dua rasul di situ. Satu di sebelah sana, satu di sebelah sini, istilahnya begitu. Satu mengajarkan tauhid langsung, itu Nabi Ibrahim. Satu langsung mengajarkan hal yang beresensi tauhid, tapi bukan tauhid. Tauhid sosial, boleh dibilang begitu. Artinya, persoalan yang setara dengan tauhid, tapi ada dalam kehidupan sosial. Karena di situ terjadi pengingkaran terhadap kudrah Allah yang telah menciptakan manusia berpasangan. Ketika kita tidak berketurunan, tidak berpasangan laki dan perempuan, lalu kemudian melahirkan keturunan, secara tidak langsung kita memutus mata rantai keturunan. Yang notabene di situ adalah sudah ketetapan Allah manusia berketurunan. Bayangkan kalau ajaran Nabi Lut sejak saat itu tidak dihancurkan, atau Nabi Lut tidak diutus oleh Allah untuk mengingatkan mereka sehingga mereka akhirnya menjadi kaum yang dihancurkan, barangkali hari ini kita sudah melihat manusia jumlahnya tidak seperti sekarang ini. Sudah sangat-sangat sedikit. Kita nggak melihat laki-laki dengan laki-laki berhubungan, perempuan dengan perempuan di zaman modern ini. Karena zaman itu nggak ada. Karena zaman itu sudah selesai sejak zaman Nabi Lut. Kan begitu. Karena begitu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, ya tidak ada keturunan. Dan itu adalah persoalan yang esensial dalam kehidupan. Nah, itu seperti setara dengan masalah tauhid. Hum ahlu Madinah Sodom. Nah, mereka adalah kota Sodom. Kalau Nabi Ibrahim kotanya lain, tapi di area yang sama sebelah sananya. Dan Nabi Lut ini dikirim ke sana, diminta datang ke sana. Jadi dia orang sana juga, tapi kalau kita istilahnya kalau bilang orang Jawa, nah dia mungkin Jawanya ke sana, ke timur. Dia aslinya di sini, di Jawa Barat atau di Jawa Tengah. Kira-kira begitu ya perumpamaannya. Wahia masyhurah al-an di biladil ghaur. Kalau dalam bahasa modern sekarang, itu tempatnya disebut negeri Gaur. Gaur itu tempat yang bersebelahan dengan bukit-bukit yang ada di Baitul Maqdis. Jadi Gaur itu mutakhamatun li jibali Baitul Muqaddas. Tempatnya itu seperti menutupi bahagian dari gunung-gunung Baitul Maqdis. Jadi dia bersebelahan. Itu nama daerah Sodom itu. Wa kana ahluha fusaqan fujjaran. Penduduk negeri Sodom itu waktu itu orang yang sangat durhaka, sangat berbuat keji dalam kesehariannya. La yakhjaluna min fi'lil fahisyah. Mereka enggak malu-malu mengerjakan perbuatan keji itu. Wala yartadi'una min amalil qabih. Dan mereka tidak ada takutnya melakukan perbuatan kotor itu. Wahia al-liwatah allati intasyarat fi zamanihim, yaitu perbuatan liwat. Liwat hubungan laki dengan laki-laki. Yang saat itu sudah mulai tersebar di zaman mereka. Haitsu kanu ya'tuna dzukur fi adbarihim, yakni mereka mendatangi laki-laki dari belakangnya. Tuh, dari dubur mereka. Wa huwa amalun qabih mustaqzir. Itu adalah amalan keji, amalan kotor yang hina. Makhallul bil muru'ah wasyaraf. Jauh dari sikap atau amalan yang kita bilang terhormat begitu, itu jauh sekali dari hal semacam itu. Sangat tidak terhormat. Jadi perbuatan mereka perbuatan yang buruk, perbuatan yang merusak kehormatan dan kemuliaan kedudukan mereka sebagai manusia. Bahkan disebutkan lebih lanjut, tanfiru anhu taba'i al-bahaim wad dawab fadlan 'anil insani alladhi karramahu Allahu bil aql wal fahm. Bahkan mereka adalah makhluk yang menjijikkan bagi
naluri kebinatangan sekalipun. Hewan, ya, binatang itu, binatang ternak, binatang buas, binatang semuanya itu tidak ada yang berpikir seperti itu. Tidak ada yang melakukan hubungan badan seperti itu. Apalagi ini manusia yang telah dimuliakan Allah dengan akal, ya, dan pemahaman-pemahaman. Kok bisa seperti itu? Walihada ba'atsallahu ilaihim Lut. Karena itulah Nabi Lut diutus oleh Allah kepada mereka liyursyidahum ilallah, untuk membimbing mereka ke jalan Allah, wa yusjiruhum wa yusjiruhum wa yakuffahum an dzalikal amal al-qadar allati ibtada'uhu. Itu untuk membimbing mereka, mengingatkan mereka agar mereka, ya, tercegah dan menghentikan perbuatan kotor yang mereka ciptakan sendiri. Dia mereka adakan sendiri, itu perbuatan baru. Ini perbuatan yang mereka bikin sendiri. Mimma lam yasbiquhum ahadun ila fi'lihi. Sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang manusia pun dimanapun sebelumnya. Seorang manusia pun belum ada yang bikin kayak gitu. Kaum Nabi Lut ini yang mengerjakannya. Kaum Sodom ini. Ya. Kemudian Allah katakan, atatuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Mengapa kalian tinggalkan laki-laki dari orang yang banyak? Kok kalian datangi laki-laki? Kenapa kalian datangi? Jadi atatuna dzukran, kenapa kalian datangi laki-laki? Minal alamin, dari seisi alam yang ada laki ada perempuan. Perempuannya banyak. Kenapa tidak? Wa tadaruna ma khalaqa lakum, kalian tinggalkan apa yang telah Allah ciptakan untukmu. Pasangan-pasangan itu. Yang Allah ciptakan pasangan itu untukmu. Kan dalam ayat yang tentang pernikahan itu bunyi ayatnya adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan-pasanganmu dari jenismu sendiri, jadi dari manusia. Manusia dengan manusia, hewan dengan hewan. Nah, itu pasangan sudah Allah ciptakan. Hadil istifhamun fihi taubihun wa taqri'un wa inkarun. Kalimat tanya di ayat ini itu bukan kalimat tanya biasa, bukan kalimat kenapa kalian datangi laki-laki, tapi kalimat penghinaan, kalimat yang merendahkan mereka, kalimat yang sekaligus memberikan peringatan kepada mereka supaya mereka jangan begitu. Kalimat penolakan. Ya. Kenapa kalian bisa begitu? Kenapa kalian melakukan hal semacam itu? Ya. Dzukron ini jam'u az-zakar, ya, diddal unsa, yaitu jamak dari kata-kata az-zakaru, laki-laki, itu lawan dari al-unsa, perempuan. Yaqulu lahum nabiyuhum Lut alaihi salam, atankihuna dzukur fi adbarihim, kalian datangi laki-laki dari dubur mereka, wa tanfariduna bihadzal fi'is syani', dan kalian enggak malu melakukan perbuatan keji hina semacam itu. Min baini sa'iril khalq, dari seluruh makhluk, itu perbuatan aneh yang ada. Artinya binatang aja enggak bikin, enggak buat seperti itu. Mimma la yusyarikukum fihi ghairukum, enggak ada yang ikut semacam perbuatan kalian sebelum ini. Wa tatrukuna ma khalaqalakumullahu minal istimta' bil inath. Bayangkan kalian tinggalkan apa yang telah Allah sediakan, Allah ciptakan supaya kalian bersenang-senang dengan wanita, dengan pasangan-pasangan kalian. Mimma ahallallahu lakum bitariqiz zuwaj, hal yang telah Allah halalkan kepada kalian melalui jalan pernikahan. Artinya dengan perempuan pun jalan pernikahan, bukan dengan perempuan langsung begitu saja juga, itu zina. Ya.
Allah halalkan dengan pernikahan, tapi pasangannya adalah wanita. Bal antum qaumun mujawizunal hadda fil fasadi wal ijram. Kalian memang terkenal, berarti kalau seperti itu makhluk atau manusia yang melampaui batas kerusakannya, ya, dosanya, kekejiannya, karena belum pernah ada yang sebelum itu. Wa baqakum ala ityanihi mudukur dunal inas. Sungguh mereka telah terhina dengan apa yang mereka perbuat, di mana mereka datangi laki bukan perempuan itu. Tsumma adraba anhu ila ma huwa ablagha fit tawbih ka'annahu yaqulu lahum laqad kharajtum an hududil insaniyah ila martabatil bahimiyah. Seolah-olah peringatan Nabi Lut itu menyatakan mereka bahwa kalian betul-betul telah keluar dari nilai-nilai kemanusiaan. Ini yang saya bilang jadi tauhid sosial. Karena perbuatan mereka itu bukan lagi perbuatan manusia, bahkan bukan juga perbuatan binatang. Ini satu hal yang sangat prinsip dalam kehidupan penciptaan. Allah menciptakan bahkan waktu zaman Nabi Adam itu saking pasangan-pasangan itu mesti laki dan perempuan, itu sudah ada aturannya. Begitu lahir anak Nabi Adam, kembar laki perempuan, diatur laki yang satu dengan perempuan yang lahir berikutnya. Itu aja nggak sama satu kelahiran, dan dipasangkan laki dengan perempuan, laki dengan perempuan. Itu artinya sejak awal Allah menghendaki untuk perkembangan dari kelahiran umat manusia itu melalui pasangan-pasangan laki dan perempuan. Maka ketika ada laki-laki mendatangi laki-laki, ini sudah betul-betul melawan kehendak Allah, melawan perintah Allah, melawan kodrat penciptaan. Gitu. Ya kayak apa ya? Kayak kita tidak menerima apa yang Allah ciptakan, laki dan perempuan, dan kalau kalian ingin melakukan bersenang-senang, senanglah dengan pasangan kalian. Dan itu halal melalui jalan pernikahan tadi. Ini balah ditegaskan fa inna dzakara minal hayawan yakni fu an ityanid dzakar wa antum fa'altum ma yatawarra'u anhul hayawan. Binatang saja enggak mau, enggak ada keinginan mendatangi binatang yang laki. Binatang yang laki, enggak ada begitu. Bahkan kalian akhirnya mendatangi perbuatan yang binatang sendiri tidak melakukan. Qala Mujahid, Imam Mujahid mengomentari ayat ini dengan mengatakan taraktum furujan nisa ila adbarir rijal bal antum qaumun mu'tadun. Kalian tinggalkan faraj wanita, ya, artinya untuk kalian berhubungan badan dengan istri-istri kalian, ya, karena demi mementingkan hubungan seksual dengan laki-laki kalian. Di sini pelajaran begini buat kita. Ya. Mereka berarti mencari sekedar kenikmatannya dalam hubungan badan. Padahal dalam hubungan badan laki dan perempuan, kenikmatan seksual itu adalah bonus yang Allah berikan karena mereka nanti akan memiliki tanggung jawab, mengemban amanah, akan punya anak. Mereka akan ada beban. Maka dari itu Allah kasih bonusnya mereka bersenang-senang. Tapi kaum Nabi Lut fokus kepada senang-senangnya, fokus kepada bonusnya. Saking dia merasa berhubungan dengan perempuan seperti itu bentuknya, ada lagi yang lebih nikmat berhubungan dengan laki-laki menurut pikiran mereka yang jahil saat itu. Pikiran yang binatang pun tidak kesampaian berpikir seperti itu. Padahal manusia berakal, berpikir, ya, memiliki pemahaman-pemahaman. Jadi mereka konsennya kepada kenikmatannya itu. Pada kenikmatan dalam berhubungan laki dan perempuan Allah sediakan itu karena mereka nanti akan punya tanggung jawab. Mereka akan hidup berumah tangga yang nanti akan terjadi itu sedikit clash-clash karena baru kenal, baru ketemu. Adat satu, adat yang lain mungkin baru dipertemukan. Keluarga besar satu baru dipertemukan.
Maka supaya mereka saling tumbuh, saling mencintai, saling merindukannya mendalam, dibuat oleh Allah bonus itu. Saling mencintainya kuat. Bayangkan kalau pasangan suami istri tidak ada kenikmatan yang seperti itu, mereka sering ada konflik, sudah dikit-dikit pisah. Dikit-dikit akan pisah. Itu aja dengan adanya bonus Allah berikan, masih banyak pasangan-pasangan yang mau bercerai. Jadi kenikmatan itu dan hubungan badan laki dan perempuan Allah ciptakan bukan sebagai tujuan laki dan perempuan berpasangan itu sendiri. Tujuannya adalah berketurunan. Tujuan utamanya berketurunan. Adapun kenikmatan hubungan seksual yang Allah berikan itu adalah bonus. Bayangkan jadi industri dalam kehidupan umat manusia sekarang, fokus seksualnya itu. Katakanlah dunia modern sekarang yang bukan laki-laki mentangi laki-laki seperti kaum Nabi Lut, yang sifatnya zina sekalipun laki dan perempuan itu fokusnya karena ke seksualnya. Maka ada eksploitasi-eksploitasi wanita-wanita yang akhirnya menjadi komoditas laki-laki yang apa namanya tidak katakanlah ya tidak punya akhlak yang atau kepribadian yang menyadari bahwasanya itu adalah perbuatan kotor, perbuatan keji, perbuatan yang tidak diterima. Karena dalam Islam sampai dilegalkan hubungan mereka melalui akad nikah itu karena supaya jelas keturunannya. Ini keturunan siapa, anak siapa. Karena kalau tidak, nggak ketahuan anak siapa, nggak ketahuan siapa yang bertanggung jawab, nggak ketahuan nantinya bagaimana hubungan sosial sesama mereka yang mesti harus teratur dan rapi. Islam sudah mengajarkan hal itu jauh sebelumnya. Nah, perbuatan kaum Lut ini bahkan lebih dari itu. Itu begitu. Coba kita lihat jawabul asqiya al-mujrimin min qaumil Lut. Apa jawaban kaumnya ketika Nabi Lut mengingatkan mereka? Kenapa kalian datangi laki-laki? Kenapa kalian tinggalkan perempuan yang telah Allah ciptakan sebagai pasangan kalian? Kenapa kalian melampaui batas? Jawaban dari kaum Nabi Lut ini bahkan qad tawa'adu nabiyahum bit-tardi wal ikhraji minal awtan. Mereka bahkan bukan sadar, bukan ingat, bukan berpikir, tapi mereka mengancam Nabi Lut untuk diusir dari negeri mereka. Illam yakuffa an nushihim, ya. Kalau nggak berhenti menasihati mereka, nggak berhenti mengingatkan mereka, Nabi Lut akan mereka usir. Apa jawab mereka? Dikembalikan dalam Al-Quran di ayat 167 ini. Qalu la illam tantahi ya Lut la takunanna minal mukhrajin. Mereka bilang, kalau engkau enggak berhenti wahai Lut, sungguh engkau benar-benar akan termasuk orang yang kami keluarkan dari negeri ini. Kami usir. Ya. Nukhrijuka min baladina. Ya. Jadi dikeluarkan dari negeri tempat tinggal mereka. Ya. Jadi kalau kita lihat betul-betul perbuatan mereka perbuatan yang luar biasa. Ada yang ngasih tahu, yang nasihati supaya mereka kembali kepada bagaimana seharusnya dalam hubungan itu dengan pasangan, ya. Mereka malah akan mengusir Nabi Lut alaihissalam, mengancam Lut akan diusir. Nabi Lut mengingatkan mereka kembali, qala inni li'amalikum minal qalin. Inni li'amalikum hadzal syani'. Aku terhadap perbuatanmu yang kotor dan keji ini minal mubghidin ghayatal bugh. Aku termasuk orang-orang yang sangat benci yang paling tinggi, benci yang paling sangat ghayatul bugh, benci yang tertinggi, katakanlah begitu. Ini artinya sangat benci, kata Nabi Lut. Jadi Nabi Lut nggak bergeming, begitu dibilang seperti itu oleh mereka, nggak mundur, dia malah tetap maju, malah bilang aku justru sangat benci dengan perbuatan kalian. Wa ana bari'un minkum min wa man amilakum. Wa ana bari'un minkum wa min amalikum. Kata Nabi Lut, aku berlepas diri dari perbuatan kalian. Berlepas diri dari semua yang seperti kalian.
Wala'allahu alaihi salam arada idhar al-karaha fi masakinatihim. Di situ Nabi Lut menunjukkan dakwahnya yang berani, terang-terangan, ya, untuk melawan mereka seperti itu. Meskipun balasannya dia akan diancam, diusir. Tolong diingat benang merah surat Asy-Syu'ara ini, bahwa surat ini turun dalam rangka untuk menghibur Nabi. Waktu beliau hampir putus asa karena melihat dakwahnya sudah lama, hampir 10 tahun lebih, yang masuk Islam masih sedikit. Maka Allah ingatkan, wahai Muhammad, Nabi Lut sampai seperti itu. Sebelumnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Saleh, semuanya mendapatkan tantangan dari kaumnya, bahkan diancam, dibunuh ada, diancam, diusir, semuanya dapat tantangan. Jadi bukan para nabi diutus semuanya langsung nerima dengan baik, dengan mudah, tidak. Ini disampaikan oleh Allah seperti itu dalam rangka untuk menghibur Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita lihat Nabi Lut berdoa, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Wahai Tuhanku, selamatkan aku dan keluargaku dari apa yang mereka perbuat. Jadi beliau tetap berani menghadapi kaumnya sambil terus berdoa. Artinya apa? Kita tidak ada kompromi dalam kemungkaran yang sekeji itu, tapi tetap memohon kepada Allah petunjuk agar kita juga selamat. Jangan mentang-mentang kita lawan mereka, seolah kita berani melawan dengan kekuatan kita sendiri. Kita hanya kuat kalau kita di belakangnya ada Allah yang membackingi kita, mendampingi kita. Jadi istilahnya tetap Nabi Lut memohon kepada Allah, Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Wahai Tuhanku, selamatkan aku dan keluargaku dari apa-apa yang mereka perbuat. Ya. Takutnya betul-betul mereka akan mengusir Nabi Lut itu. Jadi khalisni min syu'mi amalihimul khabith. Ya Allah, lepaskan aku dari apa yang akan menjadi tipu daya mereka untuk menghancurkan aku. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Lalu akhirnya Allah selamatkan Nabi Lut dan keluarganya semua. Keluarganya semua. Ada beberapa istrinya yang lain selamat, anaknya selamat semua. Illa ajuzan, kecuali satu istrinya yang tua itu. Fil ghabirin, tetap ditinggal di situ. Jadi Allah perintahkan Nabi Lut, ini sebentar lagi ini akan dihancurkan negeri ini. Pergilah. Jadi bukan pergi diusir, dia pergi dengan sendirinya. Kaumnya datang ingin menghukum dia, ingin menzalimi dia, ingin mengusir dia, belum sampai terjadi, Allah sudah perintahkan dia pergi. Diselamatkan oleh Allah mereka, illam ra'atahu, kecuali istrinya itu. Kanat min dhimnil baqin minal fil adab. Dia adalah salah satu yang tersisa atau yang ada di kampung yang akan segera mendapatkan azab itu. Ya. Di anha ajuz su', karena dia udah tua, jahat. Ini orang kalau masih muda berbuat keji itu masih bukan wajar, apa ya? Sesuatu yang ya memang perbuatan keji, dia berbuat dosa semacam itu, membiarkan ada hubungan laki dengan laki semacam ini. Tapi kalau orang tua melihat itu, nggak ada apa namanya kepeduliannya, nggak ada gemesnya, nggak ada kebenciannya, ini nggak normal ini. Karena semua orang mesti membenci perbuatan seperti itu, mesti tidak suka. Nah, ini istrinya tidak. Bahkan dalam riwayat itu istrinya yang membantu. Ketika ada malaikat datang, di ayat lain ada malaikat datang, ya, lalu kemudian menyerupai laki-laki, malaikat itu mau didatangi oleh orang-orang kaum Lut itu. Dan istrinya Nabi Lut yang tadinya diminta bersembunyi, dia malah keluar, malah dikasih tahu, ini dia ada di belakang orang ini. Aja sebelum orang itu apa namanya melakukan sesuatu, Allah telah mentakdirkan malaikat menyerupai manusia dan kemudian menghukum orang itu saat itu.
Nah, itu dalam riwayat kali itu. Dalam Al-Qur'an yang dihukum semuanya tanpa kecuali, ya, bahkan termasuk istrinya Nabi Lut karena dia termasuk yang durhaka juga, dia Allah hancurkan. Itulah kata-kata tsumma dammarnal akharin. Ya. Kemudian kami hancurkan yang tersisa mereka semua yang ada di situ. Apa bentuk siksanya? Wa amtarna alaihi mataron. Kami turunkan kepada mereka hujan. Hujan apa? Nah, ini wa arsala alaihim hijaratan minas sama. Allah kirimkan hujan batu dari langit. Jadi hijaratan minas sama kal matar az-zakhir, seperti hujan lebat. Kita aja hujan air lebat aja udah pusing. Ini hujannya lebat batu semuanya. Fajtama alaihim al-adaban. Dua azab sekaligus menimpa mereka jadinya kalau kita perhatikan. Yang pertama, azabu, ya, qallubid diyar, ya, qullabid diyar, siksaan yang membuat negeri mereka hancur, ya, itu diterbalikan, ya, oleh Allah. Wa adabul hasib bil ahjad, dan hujan yang isinya adalah hujan batu. Wa bisal azab, wa bisa hadzal azab. Ini betul-betul siksaan yang paling menyakitkan. Jadi dua sisi. Negerinya dihancurkan, orangnya disiksa. Jadi kalau kaum yang lain kan dengan banjir sekaligus mereka. Katakanlah dengan banjir mereka ini tidak tertolong dari banjir. Dengan kemarin kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, ya, itu negerinya digoyang, digempa, sudah hancur begitu. Kalau ini tidak, dua azab, negerinya diterbalikan, dihancurkan, orangnya disiksa dengan hujan batu. Itulah, jadi mirip kayak hukum rajam. Hukum rajam orang yang berzina kan dirajam itu lempar batu. Nah ini lempar batu dari langit untuk kena umat Nabi Lut alaihissalam ini. Betul-betul azab yang menyakitkan Allah timpakan kepada mereka, yang membuat mereka menderita karena mereka durhaka semacam itu. Inna fi dzalika laayah. Tutup dengan kata-kata yang sama dengan ayat-ayat sebelumnya. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya di dalam peristiwa yang terkait dengan apa yang dialami oleh kaum Lut ini terdapat tanda kebesaran Allah yang membuat kita mestinya bertambah keimanan. Yang belum yakin jadi yakin, karena ini pembuktian di zaman Nabi sebelumnya ada kaum yang seperti itu diazab oleh Allah. Wa maka aktsaruhum mu'minin, tapi sayangnya umat Nabi Muhammad ini enggak semuanya mau jadi orang mukmin. Nah, itu yang membuat Nabi itu jadi terhibur. Memang begitu. Umatmu belum mau beriman semuanya, belum banyak yang beriman. Enggak apa-apa sudah. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Allah Tuhanmu, sungguh dia maha perkasa lagi maha penyayang. Kalau dia mau diazab semuanya langsung, bisa. Tapi tidak. Ya. Allah tidak mau azab mereka semua. Karena Allah hendak memberikan satu pelajaran ya buat kita semua, khususnya umat Nabi kita Muhammad SAW ini, pelajaran buat kita bahwa dengan memandang kisah-kisah para nabi semua itu, mestinya kita sadar, kita lebih ingat, lebih takut gitulah istilahnya. Jangan-jangan kaum atau umat Nabi kita Muhammad ini juga akan mengalami hal yang serupa. Karena Allah katakan dia maha perkasa, tapi juga maha penyayang. Bisa dia lakukan mengazab umat Nabi Muhammad ini sekaligus seperti yang dilakukan kepada kaum-kaum Nabi terdahulu. Tapi itu Allah memang tinggalkan. Buat kita pelajaran. Ya, seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita dalam musibah konteks yang sekarang ini. Itu sebetulnya hakikatnya. Allah menolong kita. Ketika orang mengalami penderitaan dalam konteks yang dialami oleh orang beriman. Ya, kemarin hadis yang sudah saya bacakan kalau masih ingat, idza aradallahu bil 'abdi khairan ajjala lahul uqubah fid dunya. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada hambanya,
Allah segerakan hukumannya di dunia. Dia punya dosa nih, 1000 umpamanya. Hukuman yang Allah berikan kepada dosanya itu baru sedikit, baru sebagian kecilnya. Katakanlah 10-nya. Karena dalam ayat dikatakan, ma'asaba min musibah, ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali disebabkan oleh perbuatan dosa yang kalian perbuat sebelumnya, dan itu pun Allah masih maafkan sisa yang besarnya. Jadi katakanlah kita dihukum oleh Allah sekarang sakit, ya, luka, dan nggak ada orang dari umat Muhammad ini yang nggak sakit. Kita ini akan tinggal menunggu aja sakit di penghujung usia kita mungkin. Ketika masuk kepala 6, kepala 7 akan sakit, akan mengalami derita. Ya. Kalau masih muda mungkin bukan penyakit itu, mungkin penyakitnya sekedar ya musibah kecelakaan, mungkin musibah kehilangan, musibah dirampok, musibah kekecewaan, musibah kesedihan, kehilangan barang yang dicintainya atau apapun, atau orang yang dicintainya. Itu bentuknya begitu. Tapi semua akan mengalami pasti jatuh sakit. Kita ini akan pasti seperti itu. Nah, buat umat Nabi Muhammad ini Allah berikan musibah semacam itu untuk membuat mereka sadar, mereka ingat, yang kalau mereka sadar, hukuman yang sebetulnya baru seperkecil sekian dari dosanya yang 1000 tadi, baru 10 barangkali yang Allah hukum, kalau dia sadar lalu istighfar, dia taubat minta ampun kepada Allah, maka dosanya yang 990 akan Allah ampuni semuanya. Dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan azab lagi. Itu yang namanya kebaikan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wa idza aradallahu bil abdi syarran amsaka anhu al-'adzab hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah. Kalau Allah menghendaki hal yang buruk pada umat Nabi Muhammad ini, pada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki dia keburukan, padahal dia berbuat dosa, itu Allah pegang hukumannya, itu nggak dikasih di dunia, nggak diazab dia di dunia, sampai nanti dia diazab di akhirat saja. Nah, jadi kalau ada orang masa lalunya, hampir boleh dibilang hampir semua kita, masa lalunya itu penuh kesalahan dan dosa. Pernah nggak sholat, pernah puasa nggak sempurna, padahal sudah akil balik, sudah haid yang perempuan, laki-laki sudah ihtilam, ada yang meninggalkan puasa, ada yang meninggalkan sholat, ada yang berdusta, ada yang mencaci maki orang lain, menghinakan orang, ada yang durhaka kepada orang tuanya, itu semuanya dosa-dosa. Nah, dosa-dosa itu bedanya dengan umat terdahulu, Allah murka karena mereka juga menantang, langsung diazab semuanya saat itu. Nah, itu tidak memberikan kesempatan untuk mereka bertaubat. Tapi umat Nabi kita Muhammad, Allah kasih kesempatan. Nah, ini bedanya. Makanya disebut Al-Aziz Ar-Rahim. Dia perkasa bisa mengazab, tapi dia juga penyayang. Allah maksudnya penyayang. Dia sayang dengan kita, umat Nabi kita Muhammad ini diselamatkan. Makanya nanti umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang terbanyak ya di antara umat-umat para nabi, dan umat yang akan terselamatkan paling banyak dari umat para nabi, dan umat yang bahkan akan Allah masukkan ke dalam surga paling dahulu. Tapi tolong diingat, Allah juga aziz. Nah, itu tadi makanya ada orang yang kalau Allah tidak menghendaki kebaikan buat dia, maka dibiarkan dia dalam terus berbuat kesalahan dan dosa, tapi tidak merasakan hukuman apapun. Itu makanya kita kalau menyadari itu, kita cuma tinggal nunggu waktu aja. Bakal sakit, cuma sakitnya kita harapin jangan sakit yang nyusahin orang aja gitu. Sakitnya cukup kita yang derita sendiri, karena kita ada salah. Malah kita bersyukur kalau dihukum Tuhan di dunia. Bayangkan kalau hukumannya bukan itu, ini agak nyimpas sedikit. Seandainya hukumannya langsung kayak umat terdahulu, kan kita mesti kalau dihukum langsung itu, katakanlah dosa itu ada bentuknya. Seandainya nih, sekali berbuat dosa, ada hitam itu bukan sekedar titik yang diibaratkan pakaian putih, bukan.
Hitam itu ada di wajah misalnya. Sekali berdosa ada hitam di wajah, ada hitam di wajah. Barangkali dengan umur kita sekarang udah berapa titik hitam di muka kita ini. Kan gitu. Udah hitam gak karuan ini. Kalau bentuk dosa itu adalah menghitamkan wajah. Atau kalau bentuk dosa itu adalah bisul. Udah berapa bisul di wajah kita ini. Berapa bisul di badan kita ini. Atau kalau hukuman, kalau dosa itu berbentuk bau, ya, sekali berdosa kita bau. Sekali berdosa lagi kita bau. Dengan dosa yang banyak ini mestinya kita udah baunya luar biasa, orang nggak mau dekat sama kita. Tapi Allah lindungi kita. Allah selamatkan kita, Allah tutup aib kita ini, ya. Karena Allah sayang masih sama kita. Jadi untuk umat dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa itu tidak berbentuk dan tidak langsung dihukum. Kalaupun langsung dihukum, itu biasanya pengertiannya bukan langsung dihukum berbuat langsung. Kadang-kadang ada hitungan jam, ada hitungan pekan, ada hitungan bulan, ada hitungan tahun. Misalnya gini, seorang istri di rumah, ya, tiba-tiba lagi masak, apinya brut begitu, atau dia lagi goreng, kecipretan, kena tangannya, ya, kena kulitnya, panas, sakit. Itu kadang-kadang bentuknya adalah peringatan Allah, langsung ditegur langsung, karena tadi waktu dipanggil sama suaminya nggak langsung menjawab misalnya. Atau sebaliknya kita para suami berdosa sama istri, udah siapin jalan semua rapi, kendaraan, tiba-tiba di jalan mobil mogok, padahal biasa sering diservis atau bannya bocor. Rupanya kita baru saja menyakiti hati istri karena keburu-buru jalan. Padahal istrinya udah masak dari pagi, siap-siap, udah beli ke pasar, belanjaan, udah disediakan sarapan, kita nggak makan. Kita langsung pergi. Itu kan nyakitin dia sebetulnya. Maksudnya kita makan juga walaupun sedikit. Nah itu kan nggak makan, kesel istri. Jadi siapin capek-capek, kagak dimakan. Nah kan buat sakit. Kita nggak sadar itu. Itu sesuatu yang bernilai dosa yang kalau kita nggak istighfar, Allah hukum. Dan memang ada yang Allah hukum langsung. Tadi bentuknya kayak mobil itu mogok, mobil itu bocor bannya. Ada juga yang diakumulasi nanti waktu kita tua. Makanya hati-hati nih. Kita kalau yang belum pernah dapat musibah sering, ya siap-siap di masa yang akan datang kita akan punya penyakit yang akan mungkin agak berat kita alami. Itu akan terjadi begitu. Tapi kalau itu pun terjadi, sambil bersyukur, kita istighfar, minta ampun, itu cara Tuhan membersihkan dosa dan kesalahan kita. Ya. Kalau pengen nggak dapat itu, jangan berbuat dosa. Kalau nggak kepengen masa tuanya susah, jangan berbuat dosa. Tapi kalau kita telah berbuat dosa, pasti akan mengalami itu. Makanya nggak ada orang tua yang tidak sakit. Nggak ada orang tua yang tidak mengalami. Ada yang mengalami anaknya durhaka, anaknya bikin kesel, anaknya ini semua, anaknya terlibat narkoba, itu dosanya dia. Itu pasti dia. Ya maaf, kayak banyak pejabat, bapaknya korupsi, anaknya narkoba, itu hukuman Tuhan langsung itu. Nah itu begitu. Nah, misalnya gambaran seperti itu. Nah jadi apa yang terjadi dari kisah umat-umat terdahulu ini pelajaran buat kita sebetulnya supaya kita berpikir agar kita tidak tidak berpikir bahwa apa yang dialami oleh umat-umat terdahulu itu jangan sampai kita mengalami hal seperti itu, ya. Nah itu kalau memang mereka durhakanya luar biasa, dan kita pun tentu jangan sampai juga durhaka sebesar itu, ya. Dan ini memang ayat surah ini secara khusus boleh dikatakan begitu untuk menghibur Nabi karena beliau saat itu sedang bersedih karena dakwah beliau sudah sampai. Ini surat yang ke-47 turun ini, ya kan, berarti sudah cukup lama wahyu turun, sudah banyak wahyu turun. Tapi kok yang masuk Islam masih hitungan puluhan. Nah, ini kayak diingetin Nabi, jangankan engkau, dulu Nabi itu memang nggak ada umatnya, nggak ada pengikutnya.
Sampai akhirnya kayak Nabi Lut ini nggak ada umatnya itu yang terselamatkan kecuali keluarganya. Orang yang bersama dia saat ini sedikit, tidak banyak. Sisanya semuanya Allah binasakan karena perbuatan durhaka yang mereka perbuat. Dan menarik, ini sebagai penutup, semua umat yang Allah kisahkan ini punya ciri masing-masing. Nabi Nuh misalnya, ciri durhaka umat itu adalah membuat patung yang tadinya awalnya lukisan orang-orang soleh terdahulu, dan itu adalah perbuatan penghambaan kepada saya Allah yang Allah murkai. Awalnya bikin gambar, lukisan, lalu jadi patung. Terus disembah, karena dianggap itu orang terhormat, orang soleh dulu. Umat Nabi Hud, dosanya lain lagi. Umat itu dosanya adalah, itu kaum yang merasa hebat, merasa kuat, karena umurnya panjang, badannya besar-besar, dan mereka membangun bangunan tinggi, ya gedung-gedung tinggi di zamannya itu, yang nggak ada di zaman sebelumnya. Dia ada kaum yang bisa bikin bangunan seperti itu, bukan untuk mereka tinggali. Kemarin ini jadi contoh juga buat kita, bikin rumah gede, bikin rumah besar, bikin istana, tapi nggak untuk ditinggali. Dia tinggalnya tetap di rumahnya sendiri, kampungnya. Itu yang dia bangun itu, mungkin dia datang setahun sekali, mungkin dia nggak datang sama sekali, cuma untuk kebanggaan dia mampu berbuat seperti itu. Itu kaum Nabi Hud. Jadi ciri kedurhakaannya adalah mereka membanggakan diri dengan kekuatan yang mereka punya, dengan kemampuan mereka yang bisa membelah gunung-gunung, bikin tempat tinggal yang tinggi ya di sana, dan akhirnya mereka padahal membuat itu semua bukan untuk kebutuhan, tapi sekedar untuk kesenangan dan kebanggaan mereka. Kaum Nabi Saleh kemarin, ya terakhir sebelum ini, cirinya adalah dia adalah kaum yang yahbus sakhra bil wad. Dia bisa bikin ukiran-ukiran bentuk seni dari batu-batu, bikin bentuk orang, bikin bentuk binatang, bikin bentuk apapun, itu sudah ahli ukiran. Orang kayak orang Jepara gitulah, lebih hebat begitu. Makanya bentuk Nabi waktu itu seperti Nabi Soleh, kalau mereka bisa bikin dari bentuk batu itu seperti itu, Nabi Soleh dari batu keluar unta. Dari batu itu bisa unta yang bisa mereka butuhkan, ambil susunya bahkan. Nah, ini diuji dengan giliran-giliran itu. Lain-lain. Nah, umat Nabi Lut ini lain lagi. Yaitu dosanya adalah mendatangi laki-laki. Besok kita akan sampai umat Nabi Syuaib, kesalahan dan dosanya adalah curang dalam timbangan. Korupsi dikit. Nah, itu begitu. Ini besok. Jadi semuanya ini dipercontohkan dalam Al-Quran luar biasa. Macam-macam. Yang semuanya itu ada pada zaman modern sekarang. Istilahnya. Kalau kita renungkan, semuanya ada di zaman umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu barangkali para jemaah sekalian, untuk lebih memberikan kesempatan setelah ini bagi yang ingin bertanya atau berdialog.